LBNA Citerep Cimahi. Saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sebatang kara. Setiap hari, dia selalu pergi mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, namun bagi Mbok Serintil itu sudah lebih dari cukup. Siang itu, Mbok Serintil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan. Tiba-tiba ada sesosok raksasa yang besar sekali menghampirinya untuk meminta anaknya untuk dimakan. Tapi Mbok Serintil tidak punya seorang anak pun. Raksasa itu akhirnya memberikan benih mentimun untuk ditanamnya. Kelak, mentimun ini akan jadi seorang anak perempuan. Jika sudah berumur 7 tahun, anak itu harus diserahkan kepada raksasa itu. Mbok Serintil pun menerimanya. Dia pun pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan apa yang diperintahkan raksasa. Dia pun menanam benih-benih itu di tegalan kecil miliknya. Setiap hari, Mbok Serintil selalu merawat dan menyiram timun itu. Tibalah saatnya untuk memanen semua timun-timun itu. Mbok Serintil pun memetik timun yang berwarna keemasan dengan hati-hati. Dia pun membelahnya. Benar apa kata raksasa? Di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang lucu sekali. Mbok Serintil menamainya Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas semakin tumbuh dewasa. Pada suatu malam, Mbok Serintil bermimpi didatangi oleh seorang pertapa menyuruh Timun Mas pergi ke pegunungan untuk mencari pertapa itu. Keesokan harinya, Mbok Serintil pun menceritakan apa yang ada dalam mimpinya kepada Timun Mas. Timun Mas pun akhirnya berpamitan untuk mencari pertapa itu di pegunungan. Sampailah Timun Mas di rumah sang pertapa. Pertapa itu memberikan sesuatu, yaitu 4 kantung kepada Timun Mas. Kakek itu berkata, ketika Timun Mas terdesak oleh raksasa, lemparkanlah satu persatu kantong itu. Timun Mas pun mengucapkan terima kasih. Lalu dia pun pulang. Saat di perjalanan, Timun Mas pun bertemu dengan sang raksasa. Timun Mas, mau kemana kau? Akan kumakan kau. Hah, ya Tuhan, aku harus gimana? Takut sekali. Timun Mas pun teringat dengan perkataan sang pertapa. Dia pun mengambil satu kantong. Itu berisi biji mentimun. Dia pun melemparnya. Seketika itu muncullah pohon mentimun yang banyak sekali. Sebelum aku memakan anak itu, aku akan memakan timun-timun ini. Timun Mas pun lari dan lari kencang sekali. Tapi raksasa itu masih bisa mengejarnya. Raksasa itu ada di belakangku. Aku harus mengambil satu kedua. Timun Mas pun melempar jarum. Muncullah hutan bambu runcing. Pedih! Sialan! Timun Mas pun terus berlari. Tetapi raksasa itu masih dapat mengejarnya kembali. Akhirnya Timun Mas mengambil satu kantong lagi yang berisi garam. Aku akan melemparnya. Muncullah lautan yang luas dan dalam. Waduh, pedih! Ternyata kakiku terluka, lalu disiram oleh air garam. Wah, anak itu sialan. Timun Mas pun
mengejar. Akhirnya Timun Mas mengambil kantung yang terakhir yang berisi terasi. Dia pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga kantung ini bisa menyelamatkanku dari sang raksasa itu. Muncullah lautan lumpur yang panas sekali. Raksasa itu tidak menyadarinya. Akhirnya raksasa itu pun mati karena tersedot oleh lumpur yang panas dan mendidih. Timun Mas pun kembali pulang dan bertemu dengan Mbok Serintil. Mereka pun berpelukan dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Sekian dari saya.